Sahabat-sahabat sekalian, ada yang bertanya, jika hari raya bertepatan dengan hari Jumat, apakah sholat Jumat tetap wajib dilakukan atau boleh kita tinggalkan? Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kita sepakati dulu bahwa sholat Jumat itu hukumnya wajib. Jelas di surah Al-Jumu'ah ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, ketika kalian diseru untuk sholat Jumat, maka bersegeralah untuk berzikir kepada Allah dan tinggallah berjual beli ila akhirih. Maka sekali lagi, sholat Jumat hukumnya wajib. Dan jumhur ulama mengatakan sholat Idul Fitri maupun Idul Adha, hari raya, itu hukumnya sunnah, ya, sunnah muakkadah. Selanjutnya, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, jika hari Jumat ya bertepatan dengan hari raya, baik itu Idul Adha atau Idul Fitri, apakah tetap wajib sholat Jumat atau cukup sholat Idul Fitri saja dan Jumatnya diganti zuhur? Maka saya sampaikan para ulama khilaf, ya, ikhtilaf, berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tetap sholat Jumat itu wajib, ya, tanpa kecuali. Ini para ulama ini berdalil bahwa sholat Idul Fitri, Idul Adha itu hukumnya sunnah, sedangkan sholat Jumat hukumnya wajib. Tidak bisa menggugurkan sunnah, ya, kepada yang wajib. Selanjutnya ada yang kedua. Yang kedua ini mazhab Imam Syafi'i dan diterima oleh sebagian besar kaum muslimin, bahwa hari Jumat tetap wajib kecuali, ada pengecualian nih, ya. Beda sama yang pertama, ada pengecualian. Sholat Jumat bertepatan dengan hari raya itu tetap sholat Jumatnya wajib, kecuali ya ahlu badui. Ya, ahlu badui itu orang-orang yang di pelosok gitu. Ahli bawadi itu kayak di lembah-lembah, kayak kalau di kita malah di pinggir hutan gitu, ya, di kampung-kampung yang tidak ada masjid di situ, yang jauh sekali akses ke masjid. Maka ya ahlul bawadi, atau di redaksi lain ahli badui, ya, suku pedalaman, itu baru dibolehkan untuk tidak sholat Jumat, cukup hari raya saja gitu, ya. Idul Fitri hadir ke masjid, ke lapangan, ke pusat kota. Sesudah beres Idul Fitri atau Idul Adha, silahkan gitu, mau pulang ke kampung halamannya dan nggak usah ikut Jumatan lagi, cukup sholat zuhur di masing-masing tempat. Ini pendapat Imam Syafi'i dan sebagian besar para ulama. Ini berangkat dari hadis riwayat Bukhari, ya, di mana Utsman bin Affan berkata kepada seluruh jemaah yang hadir di sholat Idul Fitri maupun Idul Adha, ya ayuhan nasu inna hadza yaumun qad ijtama'a lakum bihi idan, faman ahabba ayyan tadhiru al-jumu'ah min ahlil awali falyantadir, wa man ahabba ayarji'a faqad adintu lahu. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya hari ini adalah hari raya yang qadijtama'at, telah berkumpul antara hari raya dan hari Jumat. Maka ahli bawadi, ya, orang-orang pelosok, orang-orang lembah, ya, kalau di padang pasir, itu boleh menunggu sesudah Idul Fitri itu, Idul Adha itu, nunggu sholat Jumat, atau boleh pulang ke kampung halamannya dan cukuplah untuk nanti sholat zuhur pengganti Jumat, tidak usah kembali lagi. Nah, ini ada pengerusohan, itu boleh tidak Jumat untuk pelosok, untuk penduduk kampung. Tapi kalau ada orang yang ya dekat ke masjid, ada di sekitar, kayak di kita lah sekarang, ya, di setiap kampung ada masjid, itu tidak masuk. Jadi tetap sholat Jumat wajib kecuali yang jauh dari masjid. Itu pendapat Imam Syafi'i. Selanjutnya ada pendapat yang ketiga, yaitu boleh nggak Jumatan juga, mau Jumatan mangga,
Mau cukup Idul Fitri diganti nanti zuhur aja, tidak Jumatan, itu dibolehkan. Ini di mazhab Hambali. Yang sekarang ya di Arab Saudi ya, teman-teman kita di Salafi itu tidak usah memaksakan Jumat. Mau Jumatan mangga, enggak Jumatan juga mangga. Itu tak, walaupun tetap DKM-nya harus tetap mengadakan Jumatan ya. DKM-nya tetap harus mengadakan Jumatan ya, imamnya gitu ya, tim DKM, karena memfasilitasi orang yang dekat ke masjid yang Jumat, juga ya orang-orang yang berpendapat bahwa Jumat tetap wajib. Mana dalilnya orang yang mengatakan Jumat boleh, enggak Jumatan juga enggak apa-apa? Ini berpendapat ya, hadis dari Muawiyah yang bertanya kepada Zaid bin Arqam, beliau berkata ya, bertanya, asyahidda ma'a Rasulillah idain izdama'a fi yaumin? Apakah engkau wahai Zaid pernah berkumpul dengan Rasul di suatu Idul Adha, Idul Fitri dan Jumat? Ya, berkumpul antara Jumat dan Id. Maka kata Zaid, qala na'am. Qala, berkata Muawiyah, fa kaifa sona, bagaimana Rasul yang Rasul kerjakan? Maka kata Zaid, qala sholat al-ida, Rasul sholat Idul Adha atau Idul Fitri, summa rohaso, selanjutnya merukhsah. Ya, merukhsah itu meringankan, fil jumu'ah, di sholat Jumat. Faqala man sa'a yusalla fal yusalli. Kata Rasul, siapa yang ingin sholat, sholatlah. Siapa yang tidak ingin sholat Jumat, silahkan ganti dengan zuhur. Itu pendapat, ini hadisnya, hadis memang diriwayatkan oleh Abi Dawud. Selanjutnya yang tadi, yang mengatakan hanya ahli Bawadi' saja, ahli Badawi, itu diriwayatkan oleh Bukhari. Sahabat-sahabat sekalian, jadi 3 pendapat tadi itu memang ada dalilnya. Silahkan mau ikuti yang mana, kita ya saling menghargai saja. Adapun kalau nanya saya biasanya kalau ada perbedaan pendapat 2 ulama, maka saya milih yang aman, yang tidak berisiko. Apa itu? Ya tentu saya tetap melaksanakan sholat Jumat. Al-ikhraj minal ikhtilaf di usul fikihnya. Keluar, tidak mengambil risiko dari 2 perbedaan pendapat ulama. Ya, kenapa ini saya pilih? Karena ya nanti misalnya ternyata di akhirat itu, misal di hari di mana semuanya dibuka, ternyata Jumat itu tetap wajib ya, yang benar itu, maka tidak berisiko. Kenapa? Karena saya tetap melaksanakan Jumat, walaupun tetap menghargai kepada yang mengatakan tidak boleh juga tidak mengadakan Jumatan ya, kalau bertepatan dengan hari raya Id. Itu barangkali. Tapi kalau ada yang bertanya, apakah Rasul tetap mengerjakan Jumatan atau Rasul juga meninggalkan Jumatan? Maka saya sampaikan, Rasulullah SAW tetap melakukan Jumat. Jadi Rasul ya Idul Fitri, ya Idul Adha juga Jumatan tetap dilakukan. Ini saya sampaikan hadisnya. Hadis ini ya tidak diragukan lagi karena diriwayatkan oleh Muslim. Kana Rasulullah SAW yaqra'u fil idain wa fil jumu'ah bisabbihis marabbikal a'la wa hal ataka hadisul ghasiyah qala wa idza ijtama'a al-id wal jumu'ah fi yaumin wahidin yaqra'u bihima aidan fi sholatain. Yang artinya ada Rasulullah itu membaca di Idul Adha, Idul Fitri ya, dan di Jumat itu sabihis dan hal hataka hadisul qasiyah. Terus ada yang bertanya, Nu'man bertanya itu gitu, wa idza yaqra'u wa idza ijtama'al id, apakah ketika berbarengan antara Idul Fitri, Idul Adha dan Jumat, maka tetap Nabi membaca ya 2 surah itu. Artinya kalau ada yang nanya apakah Nabi melakukan sholat Idul Fitri aja atau juga sholat Jumat dilakukan, maka Nabi melakukan dua-duanya. Idul Fitri beliau lakukan gitu, Idul Adha, selanjutnya sholat Jumat pun beliau lakukan. Hanya tadi perbedaan pendapatnya adalah ada merusuh kepada orang-orang pelosok. Saya berpendapat tetap ada Jumatan, tapi juga memaklumi merusuh orang-orang yang jauh dari masjid atau yang kesibukan misalnya tingkat tinggi di penyembelihan gitu. Tapi diusahakan Jumat tetap dilakukan untuk al-ikhraj minal ihtilaf, keluar dari perbedaan pendapat para ulama. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada saudara-saudara saya yang memilih tidak ada Jumatan. Terima kasih, mudah-mudahan maklum adanya. Wallahu alam bisawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.